Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin yang dicintai oleh Allah, para sahabat pesantren online yang saya cintai, saat ini kita masih ada dalam suasana bulan suci Ramadan, dan sudah barang tentu kita masih insya Allah diberikan semangat, kekuatan lahir, kekuatan batin, kekuatan iman untuk kita selalu istiqomah menjalankan ibadah Ramadan ini. Ahibail kiram yang saya cintai, pada beberapa waktu yang lalu ada yang sempat tanya kepada saya secara pribadi, apa hikmah dibalik atau yang terkandung di bulan Ramadan ini, terkhusus setelah kita melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Karena memang tidak ada satu hal pun yang Allah ciptakan di dunia ini tanpa ada manfaat. Apalagi ini sifatnya ubudiyah, selain daripada sebagai ada sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu, puasalah, bahwa kalau kamu puasa itu sehat. Tapi kalau kita gabungkan dengan beberapa dengan ayat, terkhusus ayat yang diturunkan bertepatan dengan wajibnya Ramadan, yaitu ayat 100, salah satunya yaitu ayat 183 surah Al-Baqarah yang diturunkan pada tahun 6 Hijriah pada waktu itu. Nanti kita akan bahas satu persatu sebagian dari hikmah Ramadan ini, karena mungkin saya tidak akan bahas sepenuhnya karena ada banyak hikmah yang terkandung di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan berbagai penerangan yang telah kita bahas, misalnya dengan jumlah dengan tingkatan puasa khos, puasa khawasil khawas, dan puasa umum atau puasa awam. Terus dikaitkan lagi dengan pembagian waktu Ramadan, ada 10 hari pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 hari ketiga itu dibebaskan dari api neraka. Itu tentu akan sangat banyak sekali. Tapi dalam hal ini mungkin saya akan mengacu hanya kepada dari ayat yang Allah turunkan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Adapun hikmah yang pertama yang Allah berikan bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yaitu untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada permulaan ayat ini kita bisa lihat dan kita bisa pelajari, ya ayyuhalladzina amanu. Maka kualitas iman itu yang pertama Allah akan uji kepada seseorang itu. Apabila melaksanakan Ramadan ini dengan penuh rasa khidmat, penuh rasa tanggung jawab, dijalankan sesuai dengan hukum syariahnya, mana hal yang membatalkan ia jauhi, hal yang akan mendorong dan akan mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dia laksanakan. Tentu setelah ini, setelah Ramadan dia lalui, keimanannya akan berlipat ganda dan akan dinaikkan derajat keimanannya. Yang dimaksud dinaikkan derajat keimanannya seperti apa? Dalam kitab Safinatun Najah, dalam sarahnya atau dalam banyak kitab lain, terutama kitab tauhid yang membahas tentang iman, bisa kita lihat ada beberapa tingkatan iman. Yang pertama ada iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak atau iman, dan ada iman hakikatul hakikat atau ainal yakin. Saya tidak akan bahas itu, tapi setidaknya bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, kualitas keimanannya jauh akan lebih meningkat dari sebelumnya. Karena dia yakin bahwa dengan berpuasa ini adalah perintah Allah, dan ini adalah ketentuan Allah, dan dia siap melaksanakan serta menerima aturan Allah, dan selain menerima dia akan melaksanakan, selain melaksanakan dia pun akan mengakui
bahwa ini aturan Allah dan dia pun diatur dengan ketentuan Allah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kalau dihubungkan dengan ayat, itu akan dinaikkan kualitas ketakwaannya. Kenapa saya bahas takwa selanjutnya? Karena antara iman dan takwa itu dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan dari seorang muslim atau dari seorang mukmin. Maka ada sebuah hadis yang ditulis dalam kitab Mukhtarul Hadis, al-iman uryanun wa libasuhut taqwa. Iman itu telanjang dan pakaian bagi iman itu adalah takwa. Nah, bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan khidmat, dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh rasa taqarrub kepada Allah, maka kualitas ketakwaannya akan ditambah. Kenapa demikian? Karena di akhir ayat ini disebutkan la'allakum. Kalau la'alla dalam kalimah nahwu itu disebut kalimah taroji pada hukum asalnya, dan ada laita untuk makna tamani. Untuk la'alla, kalau disandingkan kalau Allah yang berfirman la'allakum tattaqun, bagi kalian yang melaksanakan bulan Ramadan disertai dengan rasa keimanan dan dilaksanakan dengan penuh ketakwaan dan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka yakin kalian akan digolongkan menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi kualitas atau hikmah yang kedua dari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini akan menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kualitas ketakwaan kita akan kita lihat setelah kita melaksanakan bulan Ramadan ini. Maka kalau dihubungkan dengan puasa yang kemarin, dengan penjelasan yang kemarin, puasa itu dibagi tiga, atau penerimaan ibadah itu dibagi tiga. Ada yang makbul, yang diterima oleh Allah, tapi belum tentu dikasih pahala. Ada yang mabrur, sama Allah diterima, selain diterima ada dampak terhadap pribadi dan ada upah atau ada ujroh dari Allah, ada pahala dari Allah yang Allah berikan kepada atas apa yang ia lakukan selama bulan Ramadan, dan ada dampak setelah Ramadan itu, dan ada puasa itu yang mardud, puasa itu yang ditolak oleh Allah. Nah, kelihatan ketakwaannya itu setelah Ramadan nanti. Nah, jadi setelah sebulan penuh kita gembleng, dievaluasi apa yang kurang di bulan Sya'ban atau di tahun yang kemarin, dari bulan Syawal sekarang sampai bulan Sya'ban berikutnya kalau ada usia, mudah-mudahan amin insyaallah. Terus ada evaluasi dan makin menambah keimanan ketakwaan, maka itulah hikmah yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, selanjutnya salah satu hikmah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada saudara-saudara kita. Karena mungkin saudara kita merasakan lapar, merasakan dahaga itu setiap hari. Sementara kita cuma disuruh oleh Allah mengosongkan perut itu dari fajar sampai terbenamnya matahari. Dan itu pun kita hanya memindahkan waktu makan saja. Tapi mereka di luar sana itu mungkin ada untuk hari ini tapi tidak ada untuk besok. Ada untuk besok tapi tidak untuk hari lusa. Itu seterusnya dan seterusnya. Hal itu tentu akan menjadikan dorongan terhadap diri kita, menumbuhkan rasa kepedulian untuk kita lebih peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang memang jauh kurang beruntung, kalau katakanlah kurang beruntung dari kita. Ada banyak orang yang mungkin tidak seenak kita pada saat ini. Kita kalau sahur ada, kalau tajil kita tinggal makan. Orang lain, yang lain mungkin untuk sahur ada, tapi untuk tajil tidak ada, dan seterusnya. Terus selain daripada untuk menumbuhkan kepedulian kepada sesama saudara kita, minimal sesama manusia
atau sesama ikhwan muslimin dan muslimah. Selanjutnya hikmah dari Ramadan itu atau hikmah dari puasa itu untuk menyamakan kedudukan manusia di hadapan Allah, di hadapan aturan Allah. Bahwa di hadapan aturan Allah tidak ada si kaya dan tidak ada si miskin, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada tua, tidak ada muda. Allah menyuruh untuk mengosongkan perut dari fajar sampai terbenam matahari, mau tidak mau semua sama. Tidak yang namanya ini pejabat karena dia orang kaya, karena dia orang terpandang, kemudian dia itu puasanya karena saya orang terpandang, saya puasanya sampai duhur saja atau puasanya setengah hari saja. Tidak ada aturan seperti itu. Semuanya sama. Maka dalam ayat lain Allah berfirman, akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian bukan karena hartanya, bukan karena wajahnya, bukan karena pakaiannya, bukan karena penampilannya, bukan karena intelektualitasnya. Yang Allah muliakan orang-orang di antara kalian ialah orang-orang yang takwa. Artinya orang yang berhasil menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan orang yang menahan sekuat tenaga untuk tidak melakukan apa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena hikmah puasa ini kalau diruntut atau diceritakan, dibahas satu persatu tentu akan banyak sekali hikmahnya, tapi hikmah yang paling dominan atau hikmah yang paling akan kita rasakan itu adalah 4 poin ini saja. Insya Allah kalau 4 poin ini saja bisa kita laksanakan dan bisa kita raih dan bisa kita pelajari lebih dalam, insya Allah ini akan menambahkan rasa keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu mungkin terakhir saya mengajak kepada semua di sisa Ramadan tahun ini, karena belum tentu tahun depan kita bisa melaksanakan Ramadan, di sisa puasa yang tinggal beberapa hari ini kita perbaiki terus, evaluasi terus. Kita Hisab itu kita perhitungkan dari tanggal 1 sampai tanggal sekian, sampai tanggal sekarang, amaliyah yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan apa saja. Apakah ada banyak amaliyah atau justru banyak hal-hal yang istilahnya lago atau lebih banyak hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan, bahkan naudzubillah cenderung banyak dosa yang kita lakukan. Maka dari itu saya selalu mengajak kepada semua, mari kita evaluasi, mari kita perbaiki amaliyah dan kualitas ibadah kita, kualitas amalan kita, terkhusus yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.